Pak, bisa. Ya, ya, bisa. Amoeba itu bisa makan ya. Dengan cara ini ada namanya kaki semu. Nah, kaki semu dia akan melingkari ya, pseudopodia namanya. Dia akan melingkari makanannya ini, kemudian akan ditelan kayak gitulah ya. Nah, itu namanya cara makannya makhluk bersel satu. Nah, kalau manusia caranya ya lewat mulut dulu, kemudian dicerna oleh enzim-enzim di lambung, kemudian di usus, ya, kemudian baru diserap. Diserap pun nanti juga harus diedarkan makanannya melalui pembuluh darah ya ke seluruh tubuh. Nah, dalam arti kata lain, kalau di sini dia tuh dapat makanan, langsung diserap, langsung bisa hidup dia. Tapi kalau dalam bentuk manusia, otak misalnya, otak kan nggak bersentuhan langsung dengan makanan, nggak kayak dia, nggak kayak amuba. Artinya makannya manusia itu harus melalui organ mulut dulu ya, dan gastrointestinal ya, pencernaan dulu, kemudian diserap oleh usus, kemudian masuk ke pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu sistem sirkulasi ya, sistem kardiovaskuler, kemudian baru deh sampai ke otak. Nah, artinya manusia tuh sel-selnya nggak bisa makan sendiri ya. Dia harus saling bekerja sama. Ada yang fungsinya untuk mencerna makanan, ada yang fungsinya untuk menyerap makanan, ada yang fungsinya untuk mengedarkan zat-zat makanan, sehingga otak yang enggak bersentuhan langsung dengan makanan ini bisa langsung makan juga. Nah, jadi kita perlu adanya koordinasi ya, perlu adanya keterkaitan antar sistem. Nah, artinya di sini makhluk uniseluler dan multiseluler ini perbedaannya adalah kompleksitasnya, terlalu rumit kerumitannya ya. Jadi kalau di sini makan ya tinggal dikelilingi terus dilep, tinggal lep gitu aja. Kalau yang sini harus dihancurkan, harus diserap, harus diedarkan, baru bisa makan kayak gitu. Jadi perlu adanya kerjasama. Nah di sini kita akan belajar bagaimana tingkat organisasinya. Kan itu harus diatur ya. Kita makan, ngunyah itu kan harus ada perintah dari sistem saraf. Ya. Harus kalau kita mengedarkan makanan ke seluruh tubuh harus ada sistem kardiovaskuler. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang pengorganisasian tubuh dari yang paling kecil ke yang tertinggi, terbesar, ya, yaitu organisme sebagai satu individu, yaitu manusia. Oke, di sini tingkat organisasi dalam tubuh, ya, mulai dari tingkat kimiawi, ya. Ini benda mati ya berarti. Awalnya tuh benda mati. Ya. Tingkat kimiawi itu ada atom, ya. Atom itu terkecil, ya, ditemukan John Dalton ya dulu. Kemudian atom jadi suatu molekul ya. Misalnya atom karbon, atom karbon, kemudian atom hidrogen, kemudian atom oksigen. Nah, dia akan membentuk molekul. Nah, molekulnya itu adalah gula misalnya. Gula atau karbohidrat. Nah, molekul karbohidrat ya bersama protein, kemudian bersama lemak itu akan membentuk sel. Ya, sel. Nah, sel ini adalah unit terkecil ya yang fungsional dari makhluk hidup. Maksudnya apa? Karena dia sel-sel ini punya organ-organ yang diperlukan untuk kehidupan ya. Nah, kalau virus ya, virus itu dia cuman punya inti sel sama selubung luar aja. Nah, inti sel sama selubung luar aja, dia nggak bisa mencerna makanan ya.
nggak bisa kayak amuba tadi ya. Nah, jadi lebih rendah daripada amuba tadi. Virus itu bukan makhluk hidup ya, karena dia tidak punya organ-organ yang memungkinkan dia untuk hidup seperti makan, bernafas, dia nggak bisa. Nah, maka dari itu virus itu bukan makhluk hidup ya. Yang seperti kita yang ketahui sekarang yaitu virus COVID-19 ya. Virusnya namanya SARS-CoV-2. Nah, SARS-CoV-2. Nah, virus SARS-CoV-2 itu dia makhluk mati loh, tapi bisa makhluk mati kecil lagi tapi bisa mengguncangkan seluruh dunia ya. Emang luar biasa kuasa Tuhan. Cuman buat nyentil kita aja pakai benda yang tidak terlihat, tapi kita bisa sampai kuliah daring nggak gini ya. Ya, jadi ini tingkat sel. Sel itu adalah unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Apapun makhluk hidup itu pasti terdiri dari sel ya. Sel satu ada sel yang banyak ya. Ada yang sel ratusan, ada yang jutaan, miliaran kayak kita ya. Jadi intinya yang awal ada itu adalah sel. Kemudian ke tingkat jaringan. Jaringan itu adalah kumpulan dari sel ya. Nah, ini ya. Jadi atom, molekul, kemudian membentuk sel ya. Kemudian membentuk tisu atau jaringan. Nah, jaringan-jaringan ini ada 4 jaringan dasar tadi ya. Jaringan epitel, otot, saraf, dan ikat. Nah, kemudian akan membentuk organ. Nah, organ-organ seperti misalnya jantung bersama pembuluh darah ya, bersama kapiler itu membentuk sistem kardiovaskuler. Nah, sistem kardiovaskuler itu adalah sistem organ ya. Nah, jadi organ-organ yang banyak itu membentuk sistem organ. Sistem organ yang banyak, misalnya sistem reproduksi, pencernaan, respirasi, kardiovaskuler, saraf, endokrin, dan lain-lain, itu akan membentuk satu organisme atau manusia. Nah sekarang itu adalah diri kita ya, dibedah ya, diri kita dari suatu manusia, kemudian dari satu sistem, kemudian jadi satu organ, kemudian dibedah jadi satu jaringan, dibedah lagi jadi satu sel. Sel pun masih ada yang lebih kecil lagi, yaitu molekul, kemudian baru atom-atom. Atom-atom pun masih ada yang kecil lagi, proton, elektron, neutron ya. Kalau kemarin fisika kita belajar. Nah, jadi betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini organisme tadi kan manusia ya, atau hewan atau tumbuhan. Nah, organisme itu hidup saling bergantung satu sama yang lain, manusia satu dengan manusia lain, tumbuhan satu tumbuhan yang lain, hewan dengan hewan yang lain. Maka akan membentuk kumpulan organisme akan membentuk suatu populasi. Nah, populasi ini kalau ada banyak ya, misalnya hewan, manusia, tumbuhan, itu akan membentuk suatu ekosistem. Nah, ekosistem, kalau ekosistemnya itu gurun, ekosistemnya itu laut, ekosistemnya itu rerumputan, akan membentuk suatu biosfer. Nah, biosfer nanti ada lagi bumi, kemudian tata surya, kemudian ada galaksi Bima Sakti, kemudian ada yang lebih besar lagi ya. Jadi memang kalau kita teliti lebih jauh ya, yang paling meneliti itu kita di kesehatan ya, di kedokteran kesehatan itu kita sampai ke apa, sel terkecil, molekul terkecil, atom terkecil. Sedangkan yang astronomi itu sampai ke alam semesta ya, dia meneliti yang paling besar. Ya, jadi kita ini sendiri sebenarnya tuh cuma meneliti tubuh kita sendiri ya. Tapi alangkah luar biasanya karena kita menelitinya sampai tingkat yang terkecil ya. Kemudian ya jadi tingkat kimiawi ya. Jadi ada atom, ada molekul itu membentuk tubuh. Atomnya itu apa aja sih? Ya ini ya. Jadi yang membentuk makhluk hidup itu adalah atom karbon C ya, hidrogen H, oksigen O, sama nitrogen N. Nah, ini misalnya ya. Ini adalah C, H, O, H ya. Ini
akan membentuk suatu karbohidrat, ya. Akan membentuk suatu karbohidrat, ya. Nah, jadi kumpulan atom-atom akan membentuk suatu apa namanya molekul, yaitu karbohidrat. Nah, misalnya di sini. Nah, kemudian di sini ada protein, ya. Protein itu bentuknya lengkung kayak gini. Nah, ini karbohidrat, ya. Ini protein, ya. Kemudian lemak, ya. Lemak itu dia ada rantai yang 2, misalnya kalau dia jenuh, ya, ada yang tak jenuh seperti itu. Rantainya 2 itu artinya jenuh. Kemudian ada asam nukleat. Asam nukleat itu adalah DNA, ya, tahu ya. DNA itu deoksiribonukleat asid, ya, kayak gini bentuknya, ya. Yang bentuknya melungker-lungker itu, ya, itu adalah inti dari informasi dalam tubuh kita, ya. Dari DNA itu nanti kita bisa menurunkan ke anak-anak kita sifat-sifat kita seperti itu. Jadi di sini ada 4 molekul besar, ya. Ya. Kalau atomnya ada 4 ini, yang paling banyak yaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Nah, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen ini membentuk molekul-molekul. Molekulnya apa aja? 4 besar, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Gitu. Jadi ada 4 molekul dalam tubuh kita. Molekul yang membentuk makhluk hidup, ya. Kemudian dari molekul-molekul ini akan kita bentuk sel. Nah, sel ini adalah unit fungsional terkecil sebuah kehidupan. Nah, kita lihat di sini sel itu punya organ-organ, ya, organel-organel. Ada yang buat bernafas, namanya mitokondria, ya. Ada yang memproduksi protein, nah, namanya ribosom, ya. Ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, ya. Ada yang buat makan tadi, namanya vakuola, mana vakuola, vesicle nih. Nah, gitu. Jadi itulah sel, ya. Jadi sel itu unit fungsional kehidupan dan dia mempunyai organ-organ. Nah, virus tadi itu bukan sel, jadi dia bukan makhluk hidup. Seperti itu. Kemudian sel-sel yang banyak, ya, misalnya sel otot, ya, sel otot yang banyak, ya, sel otot yang banyak dia akan membentuk suatu jaringan otot, ya. Jadi ini ada sel otot, kumpulan otot-otot ini namanya jaringan otot, ya. Kemudian ada jaringan saraf, ya. Jaringan saraf ini saraf yang satu membentuk jaringan saraf. Kemudian jaringan epitel. Epitel itu adalah pembungkus tubuh, ya, pembungkus tubuh. Nah, jadi ada epitel. Nah, dia membentuk jaringan epitel. Ya, misalnya kulit ini adalah jaringan epitel. Ya. Kemudian kita makan, ya, saluran pencernaan yang paling luar misalnya mulut, ini ada mukosa mulut, ya, yang pink-pink itu. Nah, itu adalah mukosa mulut. Lah, itu ada jaringan epitel juga. Pokoknya yang melindungi tubuh, membungkus tubuh. Itu namanya jaringan epitel. Kemudian ada jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini yang mengisi kekosongan dalam tubuh kita. Nah, tadi udah ada sel-sel jaringan-jaringan ini yang mengisi kekosongan adalah jaringan ikat. Nah, misalnya diisi tulang, kemudian diisi jaringan ikat longgar, padat, elastik. Nah, yang buat kulit yang masih muda itu tidak keriput adalah diisi oleh jaringan ikat, ya, berupa kolagen misalnya. Nah, kalau nggak ada kolagen, misalnya pada orang tua, maka kita jadi keriput karena tidak ada jaringan ikatnya lagi. Seperti itu. Nah, jaringan itu bisa kita lihat di sini adalah kelompok sel dengan spesialisasi serupa, ya. Misalnya spesialisasi dari jaringan otot adalah dia spesialisasinya adalah dia bisa berkontraksi, ya. Makanya dia bisa memanjang, memendek, ya, otot, ya. Otot itu bisa memanjang, memendek, makanya kita bisa
mengangkat barang karena dia bisa memendek untuk mengangkat barang seperti itu. Kemudian misalnya sini ada jaringan saraf ya. Jaringan saraf itu spesialisasinya adalah bisa menghantarkan rangsang ya. Makanya kita bisa berpikir dengan cepat ya. Aku mau ambil itu dari otak langsung impulsnya turun ke tangan, ke otot, akhirnya ototnya nanti ngambil sesuatu. Nah, saraf adalah jaringan yang spesialisasinya adalah bisa menghantarkan rangsang. Kemudian jaringan epitel. Jaringan epitel tadi, seperti yang sudah saya bilang tadi, yaitu jaringan epitel adalah jaringan yang melindungi tubuh ya, atau membungkus tubuh. Gitu. Kemudian jaringan ikat adalah yang mengisi rongga-rongga tubuh seperti itu. Ya, itu adalah 4 dasar jaringan di tubuh manusia. Nah, ini harus hafal ya. Kemudian tingkat organ. Nah, jadi jaringan-jaringan tadi itu enggak, kalau dia jaringan otot doang ya. Kalau cuma jaringan otot doang, dia enggak bakal bisa melakukan sesuatu. Nah, jaringan otot itu harus menempel dengan jaringan tulang supaya bisa memanjang, memendek, mengangkat beban berat ya. Sehingga dia perlu jaringan ikat ya, yang mengikatkan diri otot ke tulang. Nah, otot, tulang, kemudian perlu jaringan saraf juga supaya otot ini bisa berkontraksi pada saat yang kita inginkan ya. Enggak lucu kalau kita tiba-tiba ototnya kedutan sendiri kan. Kemudian tiba-tiba kejang sendiri ototnya, kontraksi sendiri kan. Harus dikontrol. Nah, kontrolnya dengan saraf. Makanya harus ada jaringan saraf, ada jaringan ikat, ada jaringan otot ya. Nah, maka di situ kumpulan dari jaringan ya, 2 atau lebih jaringan yang melakukan satu atau lebih dari lebih fungsi ya, namanya adalah organ. Nah, contohnya adalah jaringan organ otot tadi ya. Kemudian contohnya adalah jantung misalnya ya. Jantung itu lapisan paling dalam itu ada lapisan epitel ya. Di bawahnya epitel ada otot-otot jantung. Nah, otot, jaringan otot ya berarti. Nah, seperti itu. Jadi terdiri dari 2 atau lebih jaringan yang melakukan satu atau lebih fungsi. Misalnya jantung. Jantung fungsinya untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Stomach atau gaster fungsinya untuk mencerna makanan ya. Pankreas fungsinya untuk menghasilkan enzim ya. Bladder atau vesika urinaria atau kandung kemih fungsinya untuk menampung urin, menampung ya urin ya, pipis dan lain-lain ya. Nah, organ-organ ini tuh terletaknya ada di suatu rongga ya. Nah, misalnya otak itu terletak di rongga kranium ya, atau rongga tengkorak. Kranium itu tengkorak. Nah, kemudian jantung letaknya di mana? Bersama dengan paru letaknya ada di rongga toraks. Nah, kemudian hati, terus habis itu ada lambung, ada pankreas, itu letaknya di mana? Usus itu letaknya di mana? Di abdomen ya, di rongga abdomen. Sementara ada ini vesika urinaria atau kandung kemih, kemudian ada sistem reproduksi, itu letaknya di mana? Di rongga pelvis. Ya, jadi organ-organ itu terletak di rongga-rongga dalam tubuh. Ya, rongganya itu tersendiri ya. Nanti teman-teman akan tahu letaknya di mana usus itu, ya di rongga abdomen. Kalau usus ada di rongga toraks, wah itu berarti ada kelainan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu organ itu letaknya di mana. Kemudian sistem organ. Nah, jadi dari organ-organ tadi, misalnya jantung, pembuluh darah,
dan kapiler-kapiler itu membentuk suatu sistem organ yang dinamakan sistem kardiovaskuler atau sirkulasi. Ya. Nah, dia fungsinya apa? Fungsinya untuk sirkulasi, untuk mengedarkan darah, oksigen, makanan ke seluruh tubuh. Sekarang ada sistemnya di dalam tubuh itu ada 11 ya. Nah, jadi di sini ada sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini fungsinya untuk mengeluarkan hormon. Nah, hormon ini akan mengatur fungsi-fungsi organ-organ dalam tubuh. Nah, jadi dia mengatur organ lain. Nah, sistem endokrin ini. Kemudian ada sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari otak, medula spinalis ya atau susum tulang belakang, kemudian juga terdiri dari saraf. Nah, fungsinya buat apa? Untuk berpikir ya, menghantarkan rangsang. Kemudian di sini ada otot-otot ya. Otot itu banyak. Di dada ada, di bahu ada, di tangan ada ya, di kaki ada. Nah, maka dia adalah suatu sistem otot ya, sistem muskuler. Kemudian ada rangka ya atau tulang. Tulang-tulang yang banyak ini membentuk sistem skeletal atau rangka. Kemudian kulit ya. Kulit ini sendiri ini enggak hanya kulit aja ya. Namanya sistem integumen. Sistem integumen ini enggak hanya kulit aja, tapi juga ada rambut, ada kuku ya, ada kelenjar keringat ya, itu membentuk suatu sistem integumen. Kemudian di sini ada sistem pertahanan tubuh, imun ya, yang sekarang sedang banyak dibicarakan mengenai COVID ini. Ada sistem limfa, nah itu berkaitan dengan pertahanan tubuh ya, bagaimana tubuh itu menghadapi serangan kuman-kuman seperti itu. Nah, ini sistem limfatik dan imun berperan. Anggotanya tadi ada limfe, ada timus, ya, ada limpa, ada pembuluh darah dan lain-lain. Kemudian di sini ada sistem pernafasan ya. Sistem pernafasan apa aja ya? Ya dari bronkus, trakea ya. Kemudian dari paru-paru itu membentuk sistem pernafasan atau respirasi. Kemudian ada sistem pencernaan. Pencernaan ya berarti dari mulut itu ada sistem pencernaan, kemudian esofagus ya, lambung, usus-usus ya sampai anus, hepar atau hati ya. Itu adalah sistem pencernaan. Ya, fungsinya apa? Buat mencerna makanan pasti, karena namanya aja sistem pencernaan atau sistem digestif atau gastrointestinal. Gastro itu gaster itu lambung, intestinal itu usus. Jadi nama lainnya sistem digestif atau sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal. Kemudian sini ada sistem perkemihan. Ya, sistem perkemihan ini untuk menghasilkan pipis ya, ekskresi, menghasilkan urin. Jadi ginjal akan menyaring dari darah, kemudian akan dialirkan ke ureter, kemudian disalurkan ke kandung kemih, kemudian ke uretra, sehingga urinnya bisa meluncur ke dunia luar. Kemudian ada sistem reproduksi yang dimana berbeda antara pria dan wanita. Kalau pria di sini ada testis, penis, ya. Kalau wanita ada vagina, ovarium, uterus, ya. Ada kelenjar mame juga, yaitu membentuk sistem reproduksi. Jadi di sini sistem organ di tubuh manusia ada 11 ya. Nah, di sini sistem reproduksi dibagi dua. Tergantung kan nggak tiap orang punya dua kelamin kan. Ada sih namanya hermafrodit ya atau ambigus genitalia. Tapi kan kita kebanyakan di sini yang normal adalah mempunyai satu organ reproduksi apa. Nah, ya, sistem reproduksinya salah satu pria atau wanita. Jadi sini ada sistem organ ada 11 ya. Nah, baru kita akan membentuk suatu organisme ya. Di sini bukan porno ya, tapi kita memang belajar tentang hal ini. Jadi organisme di sini adalah kumpulan sistem organ ya, di mana pada pria di sini misalnya ada sistem kardiovaskuler, ada sistem integumentum ya,
ada sistem saraf dan lain-lain ya. Pada wanita juga. Nah, jadi masing-masing organisme itu punya sistem organ yang 11 tadi ya. Sistem organ ada organ-organnya yang banyak tadi. Ada jaringan-jaringan, ada sel. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan mengulik-ngulik tentang sel sekarang. Dari yang paling kecil ya, sel. Jadi kita akan belajar tentang struktur sel. Jadi sel itu ada yang namanya nukleus ya. Nukleus itu adalah inti sel ya. Inti sel itu nama latinnya adalah nukleus ya. Jadi teman-teman harus tahu kalau nama latin inti sel namanya nukleus ya. Kemudian ada dinding sel ya. Dinding sel, membran sel ya. Membran sel. Nah, ada nukleus dan membran sel. Nah, nukleus atau inti selnya itu dia mengandung kromosom. Ya. Kromosom itu adalah ikatan-ikatan DNA. Ya. DNA itu kan panjang sekali ya, hampir 3 miliar. DNA kita 3 miliar. Jadi DNA yang banyak itu kalau terkumpul, terikat, nah namanya kromosom. Kromosom kita ada 46, 47 ya. Jadi itu adalah inti sel. Nah, dalam inti sel ada kromosom, dalam kromosom itu terkandung DNA. Kemudian inti sel ini berada dalam suatu membran sel ya. Membran selnya itu yang membatasi sel dengan dunia luar, kayak kulit kita gini. Jadi kulitnya sel itu namanya membran sel. Nah, isinya membran sel itu ya yang di mana nukleus atau inti sel itu terletak di dalamnya itu adalah sitoplasma namanya. Jadi cairan dalam membran sel itu namanya sitoplasma. Kayak misalnya bola ya, balon kamu isi air, lah airnya itu adalah sitoplasma, sedangkan kulit balonnya itu yang bisa melentur itu adalah membran selnya. Nah, di dalamnya itu ada bola lagi namanya nukleus. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam sitoplasma ini ada organel-organel sel. Nah, ada organel-organel sel. Nah, selain organel sel, cairannya itu tadi, air-airnya, nah itu namanya sitosol airnya. Kalau dalam sitoplasma itu ada sitosol cairannya, dan ada organel-organel sel. Bisa dibayangkan ya, jadi kalau kamu balon, kamu isi mainan yang banyak, nah salah satu mainan itu adalah bola tenis, nah itu adalah nukleusnya. Kemudian mainan yang lain itu adalah mitokondrianya misalnya. Mainan yang lain adalah retikulum endoplasma, organel-organel sel. Nah, cairannya itu adalah sitosolnya. Seperti itu. Kemudian di sini organel sel itu ada banyak yang akan kita bahas. Ada retikulum endoplasma, ada ribosom, ada badan Golgi, vesikel, lisosom, mitokondria, sentriol, mikrotubulus, dan mikrofilamen. Apa itu, Dok? Ya, kita akan belajar ini. Jadi kita umpamakan saja sel ini adalah diri kita ya, manusia. Sel itu juga perlu makan, perlu bernafas, ya, perlu menghasilkan energi, ya, perlu bergerak. Nah, dengan apa itu semua? Ya dengan organ-organ sel ini, ya. Nah, jadi di sini nah, pertama ada ini. Ada membran sel ya. Nah, bentar. Nih, ini ada membran sel. Nah, membran sel itu ada di luar ya, bagian luar sel. Nah, kemudian ada nukleus ya. Ada inti sel. Nah, inti sel ini ada di dalamnya ada kromosom. Nah, kromosom itu bentuknya kayak gini, kayak X gitu.
Kemudian di dalam kromosom ini ada apa tadi? DNA ya. Ya, jadi informasi tubuh kita, informasi sel itu semua ada di dalam kromosom, di dalam DNA di kromosom. Nah, kemudian di inti sel ini, nah, di sekelilingnya itu ada yang mengelilingi. Yang mengelilingi ini namanya retikulum endoplasma. Ini ya, yang ini. Retikulum endoplasma ini berada di sekeliling dari nukleus atau inti sel. Nah, jadi ini umpamanya adalah pabrik ya. Nah, inti sel ini pabrik. Nah, pabrik ini akan menghasilkan protein. Nah, dia akan menghasilkan protein, dikeluarkan ke jalan-jalannya. Jalan-jalannya itu ada di retikulum endoplasma ini. Nah, kemudian ada namanya membran Golgi, badan Golgi ya. Badan Golgi yang ini, yang coklat. Nah, badan Golgi ini fungsinya sebagai packaging atau membungkus ya, membungkus proteinnya tadi yang keluar lewat jalannya tadi. Ya, jadi pabriknya inti sel keluar lewat jalan-jalan di retikulum endoplasma. Nah, kemudian dibungkus, di packaging, dipaketin kayak gitu ya, dipaketin kan dibungkus-bungkus tuh ya. Nah, oleh namanya badan Golgi. Nah, kemudian tadi proteinnya itu juga dihasilkan oleh suatu ini namanya ribosom. Mana ribosom? Nah, ini ribosom. Ribosom dia akan menghasilkan protein ya bersama dengan retikulum endoplasma, kemudian akan dibungkus oleh badan Golgi. Nah, bungkusnya itu ada macam-macam ya. Ada yang namanya lisosom, ada yang namanya peroksisom. Nah, ini yang ini. Jadi bunderan isinya adalah protein-protein atau enzim-enzim. Nah, jadi di sini ada dua ya, vesikel atau vakuol atau bunderan-bunderan yang membawa bola-bola yang membawa protein. Nah, namanya peroksisom sama lisosom. Kemudian di sini ada mitokondria ya. Mitokondria itu fungsinya untuk sebagai PLN-nya si pabrik ini ya. Jadi energi itu dihasilkan di mitokondria. Ya. Nah, jadi energi itu lewat apa? Lewat oksigen. Jadi dia fungsinya juga sebagai paru-paru, sebagai respirasi sel ya, pernafasan sel. Pernafasan sel sama pabrik energinya sel itu ada di mitokondria. Ini mitokondria kayak gini. Ya, mitokondria. Kemudian PL-nya udah ada. Kemudian bagaimana sel itu bergerak ya? Sel itu kok bisa bergerak sih? Ya. Nah, itu dengan adanya ini namanya sentriol sama ini namanya mikrofilamen dan mikrotubulus. Yang ini ya, mikrofilamen dan mikrotubulus. Jadi dia memanjang seperti itu. Tersusun memanjang. Dan dia bisa saling menarik ya. Kalau menarik berarti bagian sel yang di sini bisa menjorok ke sini. Nah, jadi dia bisa bergerak sel itu karena ada mikrofilamen, mikrotubulus, dan sentriol. Seperti itu. Nah, jadi lengkap sudah fungsi-fungsi sel ya. Bagaimana dia bisa makan, ya, bagaimana dia bisa menghasilkan energi, bernafas, bagaimana dia bisa bergerak, ya, dengan cara punya organ-organ yang punya fungsi sendiri-sendiri seperti tadi. Maka dia sudah lengkap sebagai makhluk hidup. Nah, pada beberapa sel itu ada spesialisasi tersendiri-sendiri. Misalnya ada sel otot. Sel otot yang paling banyak itu organnya apa ya? Nah, karena sel otot itu fungsinya buat kontraksi, buat bergerak, maka yang paling banyak adalah ininya, apa namanya? Mikrofilamen, mikrotubulusnya yang banyak. Nah, terus setelah itu misalnya sel-sel di usus.
Sel-sel di usus paling banyak apa? Yang buat makan. Yang buat makan yang paling banyak apa? Ini. Ada vakuol ya. Dia akan menghantarkan makanan dari luar sel ke dalam sel ya. Kemudian dibuang juga pakai vakuol ini atau vesikel ya. Seperti itu. Nah, jadi ini ya, ini makannya sel kayak gini. Ini produksi ya, produksi sel. Jadi dari membran sel tadi akan dari pabriknya tadi akan dikeluarkan lewat jalan-jalan di retikulum endoplasma dan ribosom ya, sehingga dihasilkan protein. Protein ini akan dibungkus dalam vesikel namanya. Nah, vesikel ini akan mengalami pembungkusan lebih lanjut di badan Golgi. Badan Golgi dibungkus, kemudian akan ini namanya vesikel ya. Vesikelnya akan dikeluarkan ke luar sel. Nah, maka protein ini bisa keluar sel. Nah, ini namanya hormon atau namanya enzim ya kalau yang keluar seperti ini. Nah, jadi ini namanya sistem transport membran. Itu kayak kita mainan balon sabun tahu ya? Mainan balon sabun. Kalau ada balon sabun yang terbang dan dia menempel di dinding yang terkena sabun kan dia kayak pluk gitu kan. Nah, sama. Jadi ini ada yang niup misalnya ya balon sabunnya. Terus habis itu nempel di dinding yang isinya balon sabun tadi. Pluk. Nah, kemudian ditiup lagi. Pluk. Kemudian nempel lagi. Pluk. Nah, isinya balon sabun tadi keluar. Gitu. Jadi sistem transport membran bisa diumpamakan sebagai baik. Di sini tadi ada sistem transport membran ya untuk tadi memproduksi suatu enzim atau protein. Kemudian di sini reproduksi sel. Jadi sel itu bisa berkembang biak juga, membelah. Jadi 2, jadi 4 ya. Dengan cara 2 ini, yaitu mitosis dan meiosis. Nah, mitosis itu artinya dia membelah menjadi 2 dan sama ya. Sama, dua-duanya sama. Ada yang bagian biru tua, ada yang bagian biru muda ya. Akan tetapi kalau meiosis ya, ada namanya meiosis. Nah, meiosis ini hanya terjadi di sel-sel perkembangbiakan seperti sperma dan ovum ya. Meiosis ini hanya terjadi di sperma dan ovum. Tidak ada sel yang bisa meiosis kecuali sperma dan ovum. Sedangkan seluruh sel bisa bermitosis. Nah, kalau meiosis ini dia dari 1 bisa jadi 4 ya. Perbedaan mitosis dan meiosis di situ. Jadi meiosis ini bisa jadi 4, kalau mitosis bisa jadi 2. Nah, bedanya lagi, meiosis ini dia membelahnya tidak sama seperti induknya ya. Induknya ada 2 seperti ini. Kalau mitosis bisa sama, 2 sama-sama punya biru tua sama biru muda. Tapi kalau meiosis ya, dia itu campuran antar keduanya, semuanya ya. Jadi masing-masing menghasilkan separuh dari induknya ya. Jadi itu bedanya meiosis sama mitosis. Kalau mitosis itu jadi 2 dan sama persis ya. Kalau meiosis itu dia jadi 4, akan tetapi selnya hanya mempunyai setengah kromosom dari induknya. Seperti itu. Ini meiosis hanya terjadi di sel-sel sperma dan ovum. Yang lain nggak bisa. Seperti itu. Kemudian fungsi sel sekarang. Fungsi sel itu apa sih? Fungsinya sel. Sel itu bisa melaksanakan suatu tugas. Yaitu pertama tugasnya adalah pertumbuhan dan perbaikan. Jadi sel itu bisa membentuk organel sel baru. Ya, jadi misalnya mitokondrianya sedikit. Nah, karena dia sering lari, maka dia butuh oksigen banyak, energinya banyak.
maka mitokondrianya dihasilkan banyak, sehingga otot itu bisa bernafas dan bisa menghasilkan energi lebih banyak, sehingga larinya tambah cepat. Nah, itulah yang terjadi pada seorang atlet lari misalnya. Jadi dia bisa membentuk organisasi baru. Yang kedua, dia bisa memperbaiki kerusakan sel. Nah, misalnya ada sesuatu yang rusak, membran selnya rusak, mitokondrianya rusak, nah, dia akan bisa memperbaiki. Kemudian mendapatkan energi. Nah, energi tadi pusat pabriknya di mana? Ada yang tahu pusat energi sel? Organelnya namanya mitokondria ya. Jadi pabrik energi dalam sel itu adalah mitokondria. Nah, kemudian dia fungsinya juga sebagai anabolisme. Anabolisme itu apa sih, Dok? Nah, anabolisme itu adalah bagian dari metabolisme. Jadi bagaimana tubuh itu mendapat dan menghasilkan energi ya. Metabolisme itu bagaimana tubuh mendapat dan menghasilkan energi. Tubuh menghasilkan mendapat energi ya itu dari memecah molekul besar menjadi molekul kecil. Kalau tubuh menghasilkan energi, mendapat energi itu berasal dari molekul kecil yang banyak tambah energi dia akan jadi molekul besar. Nah, itu namanya anabolisme untuk membentuk organel sel. Kemudian katabolisme tadi dia memecah molekul untuk mendapat energi. Molekul besar dipecah sehingga dia dapat molekul kecil dan energi. Misalnya molekul karbohidrat dia akan dipecah menjadi glukosa yang kecil. Glukosa akan dipecah sehingga mendapat energi. Ya. Kemudian pernafasan. Nah, pernafasan tadi terjadi di mitokondria. Jadi pernafasan itu maksudnya menggunakan O2 atau oksigen. Nah, jadi metabolisme itu tadi membutuhkan O2 untuk menghasilkan energi. Kemudian ekskresi atau pengeluaran. Nah, untuk pengeluaran itu produk-produk hasil sampingan metabolisme tadi yang molekul-molekul kecil tadi akan dibuang oleh sel. Nah, dibuangnya dengan vesikel-vesikel tadi ya. Kayak balon sabun tadi. Kemudian kepekaan terhadap rangsang. Apabila menerima rangsang, maka akan melakukan suatu reaksi sebagai respon. Nah, apabila dia menemukan ada makanan di luar sel, nah, maka dia akan segera kayak amoeba tadi akan segera menangkapnya dengan kaki semuanya ya. Kemudian dibentuk vakuol atau vesikel tadi sehingga dia bisa masuk ke dalam sel, tinggal lep tadi. Ya, jadi ini adalah fungsi-fungsi dari sel. Bagaimana sel itu bekerja. Baik, itu tadi sel, kemudian sekarang jaringan. Nah, jaringan tadi ada 4 jaringan dasar yaitu epitel, otot, saraf, dan ikat. Ya. Epitel, otot, saraf, ikat. Nah, kalau yang pertama ini adalah jaringan epitel. Epitel itu apa sih? Nah, yaitu jaringan yang terdiri dari sel-sel yang menutupi tubuh. Nah, dia contohnya apa? Kulit ya. Kulit itu adalah jaringan epitel. Kemudian mukosa. Nah, mukosa itu adalah misalnya mulut yang pink-pink itu adalah namanya mukosa yang ada lendirnya. Nah, fungsinya apa? Dia menutupi tubuh pertama. Ya. Kemudian juga untuk pengeluaran sekret. Ya. Pengeluaran sekret. Maksudnya apa pengeluaran sekret? Yaitu lihat aja mukosa dalam mulutmu yang pink. Itu kan ada lendir-lendirnya. Nah, lendirnya itu dihasilkan oleh epitel. Seperti itu. Ya, jadi di sini jaringan epitel ini ada yang satu lapis ya. Ada yang bertingkat. Nah, ada yang bentuknya pipih atau squamous, ada yang bentuknya kotak atau kuboid, ada yang bentuknya persegi,
panjang atau kolumner. Nah, kesemuanya ini ada yang bertingkat, ada yang satu lapis doang. Ada juga yang dia seperti bertingkat, padahal dia nggak bertingkat satu lapis, ya ini satu lapis kan, satu, dua, ya satu lapis, akan tetapi dia seperti bertingkat, ada yang atas, ada yang bawah. Ini namanya pseudo stratified. Kemudian ini fungsi-fungsinya ya. Jadi epitel itu ada di mana aja. Nah, misalnya epitel itu ada di sini. Ini apa ini? Ini pembuluh darah. Ya, jadi lapisan dalam pembuluh darah itu ada epitelnya. Ya. Kemudian di saluran pernafasan itu ada epitelnya. Ya. Epitelnya itu adalah epitel dengan silia atau berambut getar. Ya. Untuk apa sih silia ini? Untuk menyapu kotoran-kotoran ya. Jadi kalau kita bernafas ya, itu kan ada debu-debunya. Nah, debu-debunya itu akan nempel di apa namanya? Lendirnya tadi. Lah lendirnya itu akan disapu oleh silia-silianya ini. Nah, makanya dia bersilia. Kemudian ada di sistem perkemihan di ginjal misalnya. Nah, itu ada apa namanya? Epitelnya juga. Nah, di saluran pencernaan juga ada epitelnya. Epitelnya lebih ke kolumner ya. Di sini lebih ke apa? Persegi panjang. Nah, kemudian jaringan epitel juga mengeluarkan sekret, mengeluarkan cairan ya. Misalnya tadi mukosa mulut itu mengeluarkan cairan. Nah, jadi dia sebagai organ endokrin dan eksokrin ya. Nah, jadi dia bentuknya kayak gini. Kalau epitel yang menghasilkan cairan itu. Nah, dia akan menghasilkan cairan dikeluarkan melalui ductus-ductus seperti itu. Ductus itu saluran ini, salurannya. Nah, ini ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada jaringan otot. Nah, tadi epitel sudah ya, epitel yang menutupi tubuh. Sekarang jaringan otot itu terdiri dari sel yang berkontraksi. Ya. Jadi sel yang berkontraksi itu apa aja? Sel yang berkontraksi itu adalah otot ya. Otot itu fungsinya untuk kontraksi, untuk bergerak. Nah, jenis-jenisnya ada 3 ya. Yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah otot polos ya. Otot polos. Yang kedua adalah otot jantung. Nah, yang sering kita ketahui adalah yang selanjutnya, yaitu otot lurik ya. Otot lurik ini ada di kerangka tubuh ya, yang sering kita gunakan untuk beraktivitas. Itu ada otot lurik. Nah, otot lurik ini dia panjang gitu intinya ya, intinya di mana-mana. Nah, itu adalah otot lurik. Nah, dia fungsinya adalah gerakan ya, untuk bergerak, untuk kita bergerak. Maka kita menggunakannya secara sadar atau volunteer. Nah, beda dengan otot jantung. Kalau otot jantung, kita kan nggak mungkin mengontrol otot jantung ya. Kita nggak mungkin pas tidur, pas kita nggak sadar, otot jantung berhenti, ya kita mati ya. Maka kita nggak bisa mengendalikannya atau involunteer. Jadi otot jantung itu bersifat involunteer, tidak bisa kita kendalikan. Kalau otot rangka bisa kita kendalikan. Nah, otot jantung ini dia tuh agak bercabang-cabang gitu ya. Kayak otot lurik tapi dia agak ada cabang-cabangnya. Nah, kemudian kalau otot polos ya, otot polos itu kita nggak sadar dia tuh bergerak tapi kita nggak sadar. Contohnya apa? Ini apa? Gastrointestinal atau pencernaan. Kemudian uterus ya, uterus itu rahim. Rahim itu kita nggak kerasa dia bergerak. Nah, ya jadi dia involunteer, tidak sadar. Nah, bentuknya kayak apa ya, kayak balon gitu, kayak apa, kayak bantal ya, bentuknya kayak bantal, kayak pillow ya. Kalau otot polos itu bentuknya kayak pillow, kalau otot jantung dia bercabang, panjang bercabang. Kalau otot lurik dia panjang, nggak ada cabangnya.
Nah, digunakan untuk kontraksi otot. Nah, kemudian jaringan saraf. Nah, saraf itu terdiri dari sel-sel yang menghantarkan rangsang. Nah, jaringan saraf ini terdiri dari dua ya, yaitu ada sel neuron, dua sel, yaitu sel neuron dan sel neuroglia. Neuron itu apa? Neuron tuh ini bentuknya kayak gini ya. Jadi ada kepalanya ya, ada rambutnya, ada lehernya atau badannya ya, kemudian ada akarnya ya kayak pohon bentuknya. Sel saraf itu. Sel saraf itu namanya neuron ya. Nah, di sini ada dendrit ya, dendrit yang seperti rambutnya ini ya. Kemudian ada inti sel, ada badan sel, ada akson ya yang memanjang ini. Kemudian ada sel Schwann yang fungsinya untuk menyelubungi akson ya. Kemudian ada sinaps yang terakhir ini yang kayak akar. Nah, dia nggak mungkin jaringan saraf itu cuma ada sel saraf doang ya. Karena sel saraf ini nggak bisa makan, minum tanpa bantuan. Nah, yang membantu mereka makan, minum ya, itu adalah namanya sel neuroglia. Seperti itu ya. Neuroglia itu ada banyak, ada mikroglia, ada oligodendrosit, ada astrosit ya, ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Ya, jadi sel saraf itu terdiri dari dua, yaitu badan sel, kelompok badan sel, ya jaringan saraf itu ada kelompok badan sel yang dinamakan substansia alba atau putih ya. Alba itu putih. Jadi bagian saraf yang putih ya, ini terdiri dari akson-akson tadi ya. Ini akson, terdiri dari akson-akson. Yang putih itu akson-aksonnya. Nah, kalau substansia grisea, grisea itu grey apa? Abu-abu ya, ini yang lebih tua. Nah, ini terdiri dari badan-badan sel saraf. Badan sel saraf tuh yang ini. Nah, kalau badan sel saraf itu warnanya agak tua. Kalau akson itu dia putih ya. Nah, bedanya di otak sama di medula spinalis ya. Ini otak saya potong, ini medula spinalis atau sumsum tulang belakang saya potong ya. Sumsum tulang belakang itu dia substansia griseanya ada di tengah. Substansia albanya ada di luar. Kebalikannya sama otak. Kalau otak itu substansia griseanya di luar, substansia albanya di tengah. Ya. Jadi ingat-ingat alba itu putih ya, grisea itu grey abu-abu. Alba itu Jessica Alba. Jadi alba itu putih ya. Kemudian di sini ada jaringan ikat. Ya, tadi ada jaringan epitel sudah, jaringan otot sudah, jaringan saraf sudah. Sekarang jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini fungsinya adalah untuk mendukung dan mempertahankan kedudukan organ dalam tubuh ya. Jadi itu adalah fungsi dari jaringan ikat. Nah, fungsinya dukung. Nah, jenis jaringan ikat itu ada dua, ada fibrosa, ada khusus. Kalau fibrosa ada yang longgar, padat, elastik. Kalau khusus itu dia jaringan ikat yang punya fungsi khusus. Misalnya kartilago. Kartilago itu tulang rawan ya. Sering makan daun telinga waktu kurban. Nah, itu terdiri dari tulang rawan atau kartilago ya. Waktu kurban kambing itu kan ada daun telinganya. Nah, itu biasanya dimakan. Nah, itu tulang rawannya telinga itu ya, seperti telinga kita juga ini ya. Itu tulang itu di daun telinga kita. Nah, tulang rawan ini namanya kartilago. Nah, kalau tulang itu jaringan yang keras ya.
ada tulang tengkorak, ada tulang rusuk ya, ada tulang punggung ya. Kemudian ada jaringan lemak ya, jaringan lemak yang membuat kita berisi ya, jaringan lemak sebagai cadangan makanan. Kemudian jaringan darah. Nah, kalau jaringan darah terdiri dari sel-sel darah yang kita bisa lihat di sini. Ada sel darah putih, sel darah merah ya. Ada trombosit ya, keping darah. Kemudian kalau jaringan lemak terdiri dari adiposa ya. Adiposit, sel adiposa, sel lemak. Dan ini ada jaringan ikat yang mengisi antar celah. Kemudian di sini ada tulang rawan ya, kayak gini. Kalau tulang keras kayak gini. Kalau diamati di bawah mikroskop. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari yang kecil sampai yang besar ya, teman-teman harus tahu urutannya ya. Dari atom yang banyak itu membentuk molekul yang banyak membentuk sel, kumpulan sel akan membentuk jaringan, kumpulan jaringan akan membentuk organ, kumpulan organ akan membentuk sistem organ atau akan membentuk organisme, ya manusia misalnya, atau hewan atau tumbuhan. Nah, organisme yang banyak akan membentuk populasi yang beraneka ragam akan membentuk ekosistem akan membentuk biosfer seperti itu. Jadi inilah organisasi dalam kehidupan yang kita perlu pahami bahwa manusia itu terdiri dari berbagai sistem organ ya, berbagai sel. Jadi kita harus memperlakukan manusia itu selayaknya manusia ya. Bukan karena teman-teman itu bidan mengurusi hanya sistem reproduksinya saja, tapi teman-teman harus melihat pasien teman-teman itu nanti sebagai keseluruhan manusia utuh ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Lanjutnya ada lagi ya, ada 4 kuliah. Saya buka dulu. Jadi ini adalah kuliah tentang postur tubuh manusia, gerak dan refleks. Kita akan belajar tentang postur tubuh manusia yang baik bagaimana. Kalau duduk, postur tubuhnya harusnya bagaimana. Yang berdiri bagaimana, berjalan bagaimana. Kalau ibu hamil tuh gimana gitu. Nah, jadi postur itu adalah bentuk atau keadaan tubuh atau perawakan. Bisa kita lihat di sini ada beraneka ragam postur ya. Postur teman-teman sendiri seperti apa, nah, bisa teman-teman periksa ya, minta bantuan temannya, aku posturnya yang mana seperti itu. Nah, postur itu kenapa sih penting mempelajari postur? Karena kalau kita menjaga postur tubuh, maka secara otomatis maka kita akan menjaga kesehatan tulang belakang kita dan otot-otot kita. Nah, itu juga sebagai cerminan dari teman-teman ini mentalnya seperti apa seperti itu. Kalau teman-teman teman-teman yang percaya diri tidak mungkin posturnya bungkuk. Nah, tapi kalau teman-teman yang percaya diri tidak percaya diri biasanya dia tidak bungkuk ya, lebih tegap ya, atau bahkan membusung seperti itu. Kemudian kalau teman-teman yang tidak percaya diri kebanyakan itu dia membungkuk seperti itu posturnya ya, jadi tidak percaya diri. Jadi ini postur ini melambangkan kondisi mental. Nah, jadi postur duduk yang benar seperti apa ya, seperti Mbak inilah ya paling bisa kita lihat ya. Jadi pinggulnya nempel ke sandaran kursi ya. Kemudian bahunya itu sejajar ya, jangan bungkuk ya. Kemudian kalau duduk di tempat kerja maka letak monitornya sejajar dengan kepala ya. Jadi ini kurang juga ya, kurang pas juga ya. Jadi harus sejajar dengan kepala ya.
kurang lebih 30 cm ya dari mata, seperti itu. Matanya menatap lurus ke depan. Nah, keyboardnya harus 90 derajat ya, ini lengannya. Nah, lengannya 90 derajat, lututnya dengan kaki juga 90 derajat ya. Jadi ini namanya posisi ergonomis. Posisi yang memungkinkan kita bekerja secara optimal. Kalau teman-teman tidak bagus posturnya seperti ini, maka teman-teman akan cepat lelah. Seperti itu. Jadi ini penting buat kita tahu, terutama saat WFH seperti ini atau school from home, kuliah dari rumah kayak teman-teman ini, pasti ada yang nunduk, ada yang sambil senderan, ada yang sambil apa, ya. Dipertahankan posturnya karena pandemi ini enggak sebentar ya. Jadi teman-teman jangan mengorbankan kesehatannya selama seumur hidup ini. Jadi harus dijaga benar lah posturnya ya. Jadi harus kalau sudah duduk 2 jam, maka istirahat 20 menit ya. Seperti itu. Kemudian berjalan yang benar ya. Seperti ini berjalan yang benar. Jadi jangan membungkuk ya, jangan membusung. Nah, jadi seimbang antara kanan dan kiri, kemudian berada di tengah-tengah tubuhnya itu ya. Kemudian lambaiannya itu kalau kaki kanan yang melangkah ke depan, maka yang ke depan itu adalah tangan kiri ya. Jadi saling bersilangan. Nah, itu adalah postur berjalan yang benar. Kemudian postur ibu hamil ya. Kenapa postur ibu hamil bisa berbeda ya? Karena ada perubahan hormon dan peningkatan berat badan. Sehingga ibu hamil kalau posturnya nggak benar bisa jadi seperti ini. Bisa jadi ini apa nih? Bisa jadi skoliosis, ya, bisa jadi lordosis. Ya, oke. Kemudian kita akan belajar tentang refleks. Jadi mekanisme gerak refleks itu adalah kita harus tahu dulu ada serabut saraf ya, serabut saraf yang bertanggung jawab terhadap gerak refleks. Yang pertama adalah serabut saraf sensorik ya, sensorik sama motorik. Nah, kalau sensorik ya, sensorik itu dia menerima rangsang. Jadi yang biru ini adalah yang sensorik. Ya. Jadi dia menerima rangsang, oh ternyata dia diketuk sebelah sini ya, atau apa namanya, bagian lututnya diketuk, atau ini namanya refleks patella ya. Patella itu tulang lutut. Jadi lututnya diketuk, maka akan terjadi kontraksi dari otot paha. Nah, otot paha ini kontraksinya akan dibawa oleh serabut saraf ke medula spinalis atau ke apa namanya, tulang sumsum tulang belakang ya. Nah, dibawa ke sumsum tulang belakang, kemudian dibawa ke serabut saraf yang motorik. Nah, kemudian dibawa ke otot itu lagi, sehingga otot itu akan bergerak ya, menendang seperti itu. Jadi neuron sensorik itu menerima rangsang dari reseptor, yaitu di sini ya, menerima rangsangnya yang diketuk tadi, kemudian membawa ke medula spinalis, itu neuron sensorik. Neuron motorik fungsinya adalah menghasilkan efek menendang tadi dengan cara membawa impuls di medula spinalis ke otot. Nah, sehingga terjadi gerakan menendang. Nah, di sini refleksnya kita nggak bisa mengatur refleks ya. Jadi itu otomatis ya. Refleks itu adalah gerakan otomatis, tidak dirancang ya. Terdapat rangsangan dari luar yang diberikan suatu organ atau bagian tubuh. Jadi kalau
tendo kita diketuk, tendo patelanya, nah maka akan berkontraksi nih otot pahanya, sehingga akan menendang. Nah, seperti itu. Jadi gerak refleks mekanismenya seperti itu. Ada sensorik, ada motorik yang bekerja. Nah, sekarang kita akan belajar jenis-jenis refleks. Nah, jenis-jenis refleks apa aja? Ada 2 refleks, yaitu refleks fisiologis dan patologis. Fisiologis itu normalnya selalu ada ya. Refleks ini normalnya selalu ada. Nah, jadi kalau teman-teman sehat walafiat ya, maka refleks ini akan selalu ada. Misalnya di sini ada refleks tendon musculus bicep. Nah, musculus bicep itu di mana? Di sini. Nah, ototnya itu di sini ya, di sini di apa? Lengan atas ya, bicep brachii ini. Nah, kalau diketuk tendonnya di sini, nah, maka akan menekuk nanti tangannya. Nah, kalau di sini ini namanya refleks tendon triceps brachii ya. Kalau di sini ada musculus triceps brachii sebelah sini ya. Kalau dia diketuk di sebelah belakang sini, maka dia akan meluruskan tangannya. Seperti itu. Kemudian ada refleks tendon patella atau lutut ya. Nah, kalau ini diketuk ya di sini tendon patella diketuk, maka kakinya akan menendang ya, menendang ke depan atau lurus. Nah, itu adalah refleks tendon patella. Kemudian yang terakhir adalah refleks tendon Achilles. Nah, Achilles ini berada di sebelah sini ya, belakang dari kaki kita. Nah, kalau ini diketuk, maka akan terjadi gerakan seperti menginjak rem. Nah, seperti menginjak rem, refleks tendon Achilles. Seperti itu. Jadi ini normalnya selalu ada ya kalau refleks fisiologis. Kalau nggak ada berarti ada kelainan kayak gitu. Nah, refleks patologis sekarang. Refleks patologis itu muncul pada kelainan saraf tertentu. Kalau ada malah dia kelainan kayak gitu. Kalau nggak ada justru normal. Nah, contohnya adalah refleks Babinski. Nah, nanti kalau teman-teman nanti teman-teman tidak hanya ibu hamil saja tapi juga adik-adik bayi seperti itu ya. Nah, bayi-bayi itu punya refleks Babinski. Nah, jadi kita akan menggores ya bagian sini sampai sini. Nah, kalau dia refleksnya adalah jarinya seperti ini ya, jarinya tiba-tiba yang sebelah sini, yang jari telunjuk sampai jari kelingking ini ke depan, kemudian jempolnya ke belakang. Nah, berarti refleks Babinski-nya positif. Berarti dia ada kelainan di sistem saraf. Nah, kalau dia nggak ada refleks seperti ini, berarti dia negatif. Gitu. Nah, pada bayi, dia itu ada. Kenapa kok ada? Karena sarafnya belum sempurna. Ya. Jadi sarafnya belum sempurna, dia akan ada refleks Babinski ini sampai usia 6 bulan. Habis 6 bulan, dia menghilang. Nah, karena sistem sarafnya sudah sempurna. Kalau masih ada Babinski-nya, diperiksakan. Mungkin ada kelainan. Nah, pentingnya refleks pada teman-teman calon bidan ini. Jadi, ibu-ibu hamil dengan preeklamsia atau tekanan darah tinggi itu bisa mengalami kejang, teman-teman. Nah, pencegahan kejangnya itu dengan disuntik larutan MgSO4. Jadi MgSO4 itu adalah obat anti kejang. Nah, syaratnya MgSO4 itu pemberiannya diberikan kalau refleks patelanya tadi, refleks fisiologis yang di lutut tadi itu positif. Maksudnya apa? Kalau positif berarti tidak ada kelainan saraf seperti itu. Sebaliknya kalau refleks patelanya tidak ada, maka ada kelainan saraf. Maka tidak boleh diberikan MgSO4 tadi. Nah, kemudian refleks Babinski pada bayi. Nah, refleks Babinski tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi dia ada sampai usia 6 bulan. Kenapa? Karena perkembangan saraf bayi itu belum sempurna, belum seperti orang dewasa. Kalau lebih dari 6 bulan masih ada, wah, apa mungkin ada kelainan saraf ya?
maka kita periksakan ke dokter seperti itu. Ya, ini materi kedua, masih ada lagi ya. Yang sabar ya. Selanjutnya adalah kulit ya, sistem integumen. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya, silakan Hamnah. Mbak Hamnah. Iya. Oke. Pertanyaannya, apakah refleksi sebelum ibu melahirkan itu apakah boleh? Refleksinya seperti pijat. Ya, jadi bagian tertentu. Ya, jadi pijat itu fungsinya untuk melemaskan otot ya. Jadi fungsinya untuk melemaskan otot. Nah, jadi kalau ibu melahirkan itu kan dia mengerahkan seluruh tenaga ya. Padahal yang mau dikeluarkan itu kan di rahimnya, tapi kan tangannya menggenggam ya, kemudian ngeden seperti itu kan otot-ototnya semuanya digunakan berkontraksi seperti itu, sehingga merasa capek seluruh tubuh setelah melahirkan. Maka refleksi ini sangat bermanfaat untuk melemaskan otot-otot tadi ya yang sudah berkontraksi tadi. Nah, itu dikemaskan dengan cara refleksi. Nah, terkait refleksi, teman-teman mungkin pernah dengar ya kalau refleksi itu ada hubungannya dengan sistem saraf. Refleksi di sebelah mana, jari yang sebelah dalam yang ada ibu jarinya dan jari telunjuk itu akan langsung ke otak, berpengaruh ke mata, berpengaruh ke lambung. Oh, kalau dipijat sini ke lambung, kemana? Nah, nanti teman-teman akan belajar sendiri, menemukan jawabannya sendiri kalau sudah belajar anatomi sistem saraf. Apakah ada saraf yang menyambung dari jari-jari ini ke lambung, ke mata? Ya, itu enggak ada ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri kalau klaimnya itu ada saraf yang menghubungkan antara jari-jari dan mata dan lambung, itu dalam kenyataannya nanti teman-teman belajar anatomi tidak ada saraf yang seperti itu. Nah, jadi kalau klaimnya seperti itu tidak benar. Kalau untuk ke mata ke mana itu enggak benar. Tapi kalau tujuannya untuk melemaskan otot ya, setelah dia berkontraksi ya menggunakan seluruh otot, kemudian dia dipijat supaya lemas ototnya, supaya rileks. Nah, itu refleksi berguna ya. Pemijatan itu memang ada ilmunya seperti itu. Jadi fungsinya pijat otot itu untuk melemaskan otot seperti itu. Okay. Tambahan lagi boleh Pak? Oke, silakan. Kalau misalnya kan sekarang itu ada pengobatan yang seperti akupuntur itu. Ya. Kalau misalnya akupuntur seperti tusuk jarum digunakan untuk melemaskan tadi seperti refleksi kepada ibu hamil, itu boleh nggak ya? Ya, kalau akupuntur itu ilmunya, jujur saya belum mendalami lagi ilmunya. Soalnya ini kalau kedokteran yang kita pelajari, ilmu kesehatan yang kita pelajari sekarang ini adalah kedokteran barat ya. Jadi kalau akupuntur itu kita itu masuknya ke kedokteran timur ya, kedokteran Cina ya, kan asalnya dari Cina. Ya, jadi saya sendiri belum belajar lebih jauh dari akupuntur, tapi ada titik-titiknya seperti itu ya. Nah, itu mungkin ada penjelasan tersendiri dari situ. Saya belum menemukan ya, tapi itu ada hubungannya dengan stimulasi sel-sel saraf ya. Jadi tapi tidak langsung ke mata kemana gitu, tapi dia untuk menstimulasi sel saraf pada daerah tersebut. Misalnya di tangan, kemudian di titik mana ya. Jadi
Itu fungsinya untuk menstimulasi sel saraf. Tapi berbeda dengan pijat refleksi tadi ya. Kalau kami lihat dari segi anatominya, itu tidak ada saraf yang langsung ke situ yang berhubungan dengan mata ya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar sendiri pas anatomi. Tapi kalau akupuntur itu lebih ke kedokteran timur. Jadi saya sendiri belum pelajari secara lebih jauh. Oke. Pak, terima kasih banyak. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Silahkan. Jika tidak ada, mungkin bisa kita lanjutkan saja ya. Karena kuliahnya ada 2 lagi nih, masih. Kita lanjut ke sistem integumen ya, atau salah satunya adalah kulit ya, sistem integumen. Sistem integumen ini adalah sekumpulan organ dan jaringan yang fungsinya sebagai penutup tubuh. Ya. Fungsinya sebagai penutup tubuh itu adalah sistem integumen. Nah, contohnya apa? Di sini sistem integumen itu adalah kulit dan ada organ aksesoris kulit. Nah, organ aksesoris kulit itu apa aja? Rambut, kelenjar, sama kuku. Itu adalah jaringan aksesoris kulit. Aksesoris itu maksudnya melengkapi ya. Nah, misalnya kamu pakai gelang, pakai bandu, itu kan aksesoris juga. Nah, aksesoris itu maksudnya melengkapi kecantikan misalnya. Maksud aksesoris di situ. Tapi kalau aksesoris ini maksudnya melengkapi kulit. Nah, rambut, kuku, Durifera dan Sebacia itu melengkapi kulit. Ya, jadi kulit ini fungsinya adalah untuk sebagai berikut ya. Jadi melindungi dari lingkungan eksternal. Misalnya kita digigit serangga, itu nggak langsung jantung kita yang digigit gitu kan. Tapi ada kulitnya yang melindungi di bagian luar. Kemudian meregulasi suhu tubuh. Kalau kita lagi panas, itu keluar keringatnya sehingga kita jadi dingin. Ya, keringat itu fungsinya untuk menguapkan panas tubuh. Kemudian sebagai sensor sentuhan. Nah, jadi kulit ini juga fungsi untuk sensor sentuhan. Kita meraba suatu, tahu ini bentuknya seperti ini, teksturnya seperti ini, itu adalah karena kulit. Kemudian mengatur kebutuhan cairan. Ya, tadi hubungannya dengan keringat tadi ya. Semakin banyak berkeringat, maka cairan tubuh semakin berkurang. Kemudian ekskresi keringat. Tadi ya keringat. Kemudian penyimpanan lemak. Nah, penyimpanan lemak. Jadi bentuk tubuh kita ya, kalau misalnya laki-laki ada yang buncit ya, jadi dia penyimpanan lemaknya itu terkonsentrasi di bagian perut. Kalau perempuan biasanya di bagian pantat dan paha. Nah, biasanya di situ kalau wanita. Kemudian penyerapan terbatas. Jadi kulit itu bisa menyerap obat ya. Menyerap misalnya salep ya. Salep itu kan bisa diserap kulit ya. Nah, kemudian ada obat penahan rasa sakit, itu juga beberapa ada yang bisa diberikan dengan ditempelkan di kulit itu. Kemudian penunjang penampilan ya, ini pasti fungsi kulit yang jelas terlihat. Kemudian lapisan-lapisan kulit sendiri dari luar ke dalam ya, dari atas itu ada stratum corneum atau lapisan korneum ya. Nah, stratum itu lapisan ya. Ada stratum lucidum ya, bagian bawahnya. Kemudian ada stratum granulosum, ada stratum spinosum dan stratum basale. Nah, dari atas stratum corneum ini adalah kulit-kulit mati ya. Kulit-kulit mati yang menumpuk seperti itu. Nah, jadi tubuh kita kenapa kok kulit kita yang bagian telapak itu lebih tebal daripada yang bagian punggung? Karena stratum corneumnya ya, yang bagian telapak itu lebih tebal daripada yang bagian punggung. Seperti itu. Nah, itu kenapa kok bagian telapak lebih tebal daripada bagian punggung ya. Nah, itu jawabannya.
Kemudian ada stratum lucidum, granulosum, spinosum, dan basale. Basale yang paling bawah. Kemudian itu adalah bagian-bagian epidermis. Kemudian ada bagian dermis. Nah, bagian dermis itu ada stratum papillare dan stratum reticulare. Kemudian ada hipodermis atau bawah kulit. Ya, ada saraf, folikel rambut, kelenjar, pembuluh darah. Bentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Baik, jadi ya dari lapisan-lapisannya ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, epidermis terdiri dari 5 lapisan ya. Kemudian ada dermis, bagian yang bawah ya, ada lapisan papillare dan reticulare. Ya, ini. Kemudian ada hipodermis yang terdiri dari ada lemak, ada saraf, ada pembuluh darah. Kemudian di sini ada warna-warna kulit. Nah, kenapa kok kulit itu berwarna? Nah, karena ada suatu pigmen atau pewarna kulit ya. Nah, kulit gelap ya atau lebih hitam seperti itu adalah produksi melaninnya banyak ya, tinggi. Kalau kulit yang cerah ya, kulit yang kuning, kulit yang putih itu produksi melaninnya rendah. Ya, jadi melanin ini, pigmen ini fungsinya untuk apa sih? Pigmen kulit melanin ini untuk melindungi dari radiasi matahari ya. Jadi sinar matahari. Kalau pigmen kulitnya lebih gelap, maka dia lebih terlindungi dari sinar matahari. Nah, jadi kanker kulit itu lebih sering mengenai orang-orang yang berkulit cerah daripada yang berkulit gelap. Ya, jadi itu fungsinya pigmen. Ya, ada untungnya atau tidaknya. Ya. Kemudian sini ada organ aksesoris kulit. Kalau kulit tadi sudah kita bahas, sekarang organ aksesorisnya rambut, kuku, kelenjar sudorifera, dan sebasea atau keringat dan munyak. Rambut itu terdiri dari 2 ya. Kalau dilihat dari sini ya, dari akarnya ya, akarnya namanya hair root, ada namanya folikel rambut ya. Folikel rambut itu akarnya. Kemudian ada hair shaft atau yang bagian ke atas ini namanya hair shaft ya, yang warna hitam kasar. Nah, kalau rambutmu mungkin waktu kamu cabut itu ada putih-putihnya lah, itu folikel rambut itu. Ya, bagian akar rambut. Kemudian dari luar ke dalam ya, dari luar itu ada namanya kutikula ya. Kutikula itu dia keras gitu. Dia bentuknya kayak sisik. Nah, makanya warnanya hitam. Kemudian ada korteks bagian dalamnya, ada medula bagian dalamnya lagi. Nah, kemudian ini kalau dipotong ya, dipotong dari luar ke dalam. Nah, kayak gini nanti. Tapi kalau dari penampakannya sekilas seperti ini, nah ini sini folikel, sini hair shaft, sini hair root atau folikel.
Kemudian warna rambut sendiri itu ada beberapa pengaruh dari melanin, ya. Jadi melanin tadi berpengaruh juga ke warna rambut. Kalau dia punya eumelanin, maka pigmen warnanya adalah coklat dan hitam seperti kita, ya. Kita di Indonesia ini. Nah, kalau dia pheomelanin, melaninnya namanya pheo, ya, maka pigmen rambutnya warna merah. Kalau warnanya pirang, maka di sini pirang ini dia tidak ada pigmentasi atau pigmentasinya sedikit, ya. Seperti itu. Kemudian rambut di sini tipenya adalah lurus, bergelombang, dan keriting, ya. Nah, kenapa kok bisa keriting? Kenapa kok bisa lurus? Ya, karena bentuk folikel rambutnya. Jadi kalau orang yang keriting itu folikel rambutnya pipih, ya, pipih. Jadi memanjang seperti itu. Makanya dia keriting. Nah, kalau dia lurus, dia rambutnya itu bunder seperti itu. Bunder. Jadi mudah bisa diatur seperti itu. Tapi kalau keriting itu rambutnya pipih. Coba teman-teman bisa cari keluarganya atau temannya yang rambutnya keriting, dia tuh rambutnya tuh pipih gitu. Beda sama yang rambutnya lurus tuh rambutnya lebih bunder seperti itu. Nah, fungsinya rambut itu apa? Untuk pertama mempertahankan suhu. Kalau teman-teman kedinginan, maka teman-teman akan bulu kuduknya akan naik, kan? Nah, itu untuk mempertahankan suhu. Supaya suhu di sekitar rambut itu tetap. Kemudian melindungi dari gesekan. Nah, kalau rambut, teman-teman punya rambut di bagian yang mudah tergesek-gesek. Nah, misalnya ada di ketiak, ya. Ketiak itu buat apa sih ada situ? Mungkin estetikanya kurang, ya. Nggak cantik kalau ada rambut ketiaknya dicabutin. Nah, padahal rambut ketiak itu sebagai pelindung dari gesekan. Demikian juga ada rambut di kemaluan, ya. Itu kan bagian selangkangan itu kan tergesek-gesek. Nah, makanya di situ ada rambutnya. Jadi menghalangi dari gesekan. Kemudian sebagai sensor sentuhan juga. Jadi rambut ini juga fungsinya sebagai sentuhan, sensor sentuhan. Nah, selanjutnya adalah kuku. Nah, kuku ini ada namanya akar kuku sama nail plate, piringan kuku. Nah, kalau akar kuku yang sebelah sini, ya. Kemudian nail plate itu yang sebelah sananya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk melindungi bagian ujung jari, ya. Kalau ujung jari nggak ada kukunya, teman-teman bisa bayangin, ya. Nanti mungkin melewat sendiri, ya, bagian ujung jarinya kalau teman-teman mendorong benda keras seperti itu. Kemudian juga sebagai sensor sentuhan. Nah, kuku itu juga sebagai sensor sentuhan. Teman-teman bisa meraba sesuatu dengan baik kalau ada kuku. Kemudian untuk menggenggam dan memanipulasi objek, teman-teman bisa ngoncei salak, ya, mengupas salak, mengupas jeruk itu dengan kuku. Nah, kemudian kelenjar keringat dan kelenjar minyak, ya. Kelenjar minyak itu adalah kelenjar sebasea, ya. Sebasea itu kelenjar minyak. Jadi kelenjar sebasea ini menghasilkan minyak, muaranya ada di celah rambut. Jadi dia merawat rambut, ya, supaya rambut kita itu tetap lembab, ya, tidak kering. Kemudian mencegah bakteri menempel ke kulit karena ada minyaknya, jadi licin. Nah, kemudian kelenjar sudorifera atau kelenjar keringat, ya, menghasilkan keringat, itu dia punya varian tertentu, punya macam tertentu di daerah kemaluan sama ketiak. Dia menghasilkan bau yang
khas pada masing-masing orang. Nah, itu namanya kelenjar apokrin. Makanya laki-laki dan perempuan, misalnya kalau pada saat pubertas ya, dia bau badannya muncul. Nah, karena ada kelenjar sudorifera ini, apokrin ini ya. Muaranya langsung ke kulit ya. Kemudian fungsinya untuk mengatur suhu tubuh, emosi ya. Ketika emosi kita kan keringatnya lebih banyak ya. Ketika takut, ketika marah seperti itu. Nah, keseimbangan cairan juga karena dia fungsinya untuk evaporasi atau penguapan. Nah, gangguan pada sistem integumen, misalnya kelainan kulit. Teman-teman pernah biduran atau urtikaria? Nah, jadi teman-teman bisa urtikaria ya, itu karena alergi pada sesuatu ya. Jadi karena teman alergi pada sesuatu, maka sistem imun teman-teman akan menghasilkan suatu zat kimia yang menyebabkan kulit itu bengkak. Nah, kulitnya bengkak itu namanya urtikaria atau biduran. Biduran ya, biduran. Kemudian melasma. Nah, melasma itu pada saat hamil pigmen kulit itu akan meningkat ya karena perubahan hormon. Sehingga nanti ibu hamil itu banyak yang kulitnya kehitaman seperti itu. Nah, itu enggak apa-apa, itu karena hormonnya aja yang meningkat. Sehingga melaninnya juga meningkat. Jadi menimbulkan namanya melasma. Kemudian strie atau tarikan kulit. Nah, itu biasanya pada ibu hamil ya karena perutnya besar sehingga kulitnya tertarik ya, sehingga membentuknya putih-putih. Nah, itu namanya strie. Kemudian kelainan rambut ya, kelainan rambut itu ada trikosis, pertumbuhan abnormal rambut namanya. Alopecia itu nama lain dari kebotakan rambut. Sedangkan kelainan kuku, di sini ada kuku yang copot namanya avulsi kuku ya, kalau teman-teman pernah ganti kuku tuh ya. Kemudian infeksi kuku ya, cantengan tuh ya, itu infeksi kuku bisa terjadi karena pemotongan kuku yang salah. Kemudian ada kelainan kelenjar keringat dan kelenjar kulit, kelenjar minyak. Kalau kelenjar minyak itu tersumbat, teman-teman, jadi nggak bisa keluar kan. Nah, akhirnya akan meradang dan ditempati oleh kuman. Sehingga terjadilah namanya akne vulgaris atau jerawat. Ya, jerawat itu namanya akne vulgaris. Kemudian ada dishidrosis atau tersumbatnya kelenjar keringat. Oke. Terakhir kita akan pelajari tentang pengantar anatomi. Nah, saya harapkan ini dihafalkan benar-benar yang ini karena ini berkaitan dengan yang akan kita pelajari pada pertemuan mendatang ya. Teman-teman harus mengerti dan hafal. Nah. Baik, jadi anatomi itu adalah suatu ilmu tentang struktur tubuh ya. Jadi kita tahu bagian-bagian tubuh itu dari anatomi. Anatomi itu sendiri dari tomi itu memotong-motong ya. Jadi untuk tahu bagian tubuh kita dulunya itu memotong bedah mayat seperti ya. Jadi memotong bagian tubuh manusia. Nah, nanti kalau teman-teman praktikum anatomi secara live di Fakultas Kedokteran ada kadaver namanya ya. Kadaver itu adalah manusia yang sudah diawetkan dengan formalin. Nah, jadi teman-teman akan berhadapan dengan manusia yang asli ya, yang diawetkan. Nah, di situ teman-teman menganggap mereka
jangan jijik-jijik, jangan takut-takut ya, karena mereka itu adalah guru teman-teman yang paling berharga. Teman-teman tidak akan mendapatkan ilmu dari mainan-mainan anatomi ya, seperti plastik-plastik itu, mungkin teman-teman mendapatkannya tidak terlalu baik daripada manusia yang sungguhan. Nah, maka kadaver ini adalah guru kita ya. Jadi anggap mereka guru kita dan doakan sebelum dan sesudah kita praktikum seperti itu. Baik. Jadi pengantar anatomi di sini ada posisi dan sikap anatomi, terminologi anatomi, dan rongga-rongga tubuh. Posisi anatomi itu seperti ini ya, teman-teman. Bisa dilihat. Ya, badannya menghadap ke depan, ya, matanya lurus ke depan, ya, kakinya menghadap ke depan, ya. Kemudian tangannya di mana tuh? Di samping, ya, tangannya di samping, nggak nekuk tapi lurus. Kemudian kedua telapak tangannya menghadap ke depan. Ini penting ya, karena kita akan belajar mengenai tubuh manusia, letak-letaknya di mana, itu tahu sikap anatomi yang benar seperti apa. Nah, seperti misalnya teman-teman belajar peta dunia, tahu Amerika di mana, nggak mungkin teman-teman tahu kalau petanya itu dibalik misalnya. Teman-teman akan bingung mesti. Nah, makanya posisinya harus tepat. Posisinya harus tepat, yaitu kalau posisi anatomi manusia itu ya seperti ini. Telapak tangannya menghadap ke depan, tubuhnya lurus ke depan, pandangannya ke depan. Baik. Jadi kita akan belajar tentang bidang-bidang yang membagi tubuh manusia. Nah, kalau ini ada namanya bidang frontal atau koronal, ya. Yang itu namanya bidang frontal. Nah, ini ada namanya bidang frontal atau koronal. Ini ya, bidang yang membagi kita menjadi depan sama belakang ya. Jadi membaginya menjadi depan sama belakang. Nah, anterior sama posterior atau depan sama belakang. Itu namanya bidang frontal. Kemudian ada bidang transversal ya, melintang. Jadi kita motongnya manusia seperti ini. Nah, ini namanya transversal ya. Kalau motongnya menjadi kanan dan kiri, ya, membagi menjadi kanan dan kiri, sini sama sini, itu namanya bidang sagital, ya. Menjadi dekstra dan sinistra atau kanan dan kiri. Kalau bidang transversal itu membagi menjadi atas dan bawah, superior dan inferior. Kalau bidang frontal, ya, itu membaginya ini ya, bidangnya yang ini ya. Nah, dia membagi menjadi depan dan belakang. Ya. Oke, bisa diterima ya. Bidang frontal atau koronal, kemudian bidang transversal dan bidang sagital ya. Bisa terima ya. Jadi kalau bidang sagital itu dari hidung sampai ke belakang kepala, tembus. Nah, itu namanya bidang sagital. Kalau bidang frontal itu dari telinga kanan ke telinga kiri, tembus. Nah, itu namanya bidang frontal. Kalau bidang transversal itu dia motongnya gimana ya? Melintang gitu ya. Ya ini. Yang ini namanya bidang transversal. Jadi motongnya melintang. Kayak nyacah-nyacah ya. Itu. Jadi ini adalah bidang-bidang dalam tubuh manusia. Nah, nanti kita pakai ini buat belajar anatomi. Nah, apa itu anterior tadi? Anterior apa? Anterior apa? Dari telinga sampai menusuk telinga. Depan. Ya, anterior itu bagian depan. Ya. Posterior bagian belakang. Ya. Transversal sekarang dia membagi menjadi
Superior sama inferior. Superior itu apa? Atas. Atas. Inferior? Bawah. Bawah, ya. Kalau sagittal, sekarang tubuh menjadi dua, dekstra dan sinistra. Dekstra itu apa? Dekstra itu apa dekstra? Atas. Dekstra. Dekstra kanan ya. Dekstra itu kanan, sinistra itu Kiri. kiri. Ingat-ingat ya, anterior depan, posterior belakang, superior atas, inferior bawah, dekstra Kanan. sinistra kiri. Ya, ya, dekstra, sinistra ya, dekstra kanan, sinistra kiri. Oke, diingat-ingat. Nanti akan lebih banyak lagi terminologi yang akan kita pelajari. Sekarang arah-arah. Nah, tadi kita sudah belajar beberapa nih. Superior itu atas ya, ini ya. Superior atas, inferior bawah, ya. Anterior nih ya, anterior itu depan ya. Posterior itu belakang. Oke. Oke, itu sudah apalah kalian. Sekarang apa itu ventral? Apa itu dorsal? Ventral itu bagian perut, ya. Ventral itu bagian perut, dorsal itu bagian punggung. Nah, semisal tangan sekarang, tangan itu bagian telapaknya itu bagian ventral apa dorsal? Bagian ventral. Kalau punggung tangan namanya dorsal. Gitu ya. Nah, jadi bagian dada itu bagian ventral apa bagian dorsal kira-kira? Kalau dada itu bagian ventral apa dorsal? Ventral. Ventral, gitu ya. Karena dia lebih ke arah perut. Nah, kalau dorsal itu lebih ke arah bagian punggung ya. Kalau ya pundak yang bagian belakang itu namanya dorsal ya gitu. Jadi tidak selalu ventral itu berada di anterior. Tidak selalu juga dorsal itu di posterior. Dorsal itu punggung, ventral itu perut. Nah, misalnya telapak kaki itu bagian apa? Ventral apa dorsal? Ventral. Dorsalnya ya punggung kaki gitu. Kalau ada punggungnya itu dorsal gitu aja deh ya. Jadi yang ada ventral dorsalnya itu bagian perut sama punggung ya. Kemudian bagian tangan ya, tangan telapak tangan, punggung tangan, kemudian punggung kaki sama telapak kaki itu pakai ventral sama dorsal ya. Kalau yang lainnya pakai anterior, posterior. Ya. Kemudian misalnya bagian anus sama kemaluan. Anus itu lebih posterior apa anterior? Anus terletak di bagian anterior apa posterior? Posterior. Posterior. Kalau kemaluan letaknya di Posterior. bagian anterior. Gitu misalnya ya. Bagaimana kita mengatakan itu lebih depan, lebih belakang itu kayak gitu ya. Anterior, posterior. Kemudian ada lagi nih namanya kranial kaudal. Nah, apa lagi ya? Kranial itu lebih ke kranium atau lebih ke kepala ya. Kalau kaudal itu lebih ke kauda atau lebih ke ekor. Nah, jadi kranial itu lebih ke kepala, kaudal itu lebih ke ekor. Nah, kalau di sini mungkin teman-teman bisa lihat di sini lebih ke kepala itu namanya kranial, lebih ke ekor namanya kaudal. Nah, jadi kaudal itu kalau di posisi ini lebih ke bawah. Seperti itu, kranial dan kaudal. Oke. Sekarang penjelasan lain dari dekstra sinistra sudah tahu ya. Dekstra apa tadi? Dekstra apa? Kanan. Kanan. Sinistra?
Kiri. Kiri ya. Dextra sinistra, jangan lupa ya. Dextra kanan, sinistra kiri. Oke, sekarang ini ada proksimal sama distal. Jadi proksimal itu adalah yang mendekati sumbu tubuh. Ya. Jadi tubuhmu kan ini ya, tubuhmu kan punggung, perut, ini sumbu tubuh. Nah, kalau lebih mendekati sumbu tubuh namanya proksimal. Kalau menjauhi sumbu tubuh namanya distal. Ya. Distance kan jauh. Nah, jadi yang mendekati sumbu tubuh namanya proksimal, yang menjauhi namanya distal. Jadi telapak tangan sama bahu itu lebih distal yang mana? Telapak tangan sama bahu. Lebih distal yang mana? Telapak tangan. Telapak Telapak tangan. tangan. Lutut sama paha itu lebih distal yang mana? Lutut. Lutut. Kalau lutut sama pergelangan kaki itu lebih proksimal yang mana? Lutut sama pergelangan kaki lebih proksimal yang mana? Pergelangan kaki. Lutut sama pergelangan kaki lebih proksimal yang mana? Lutut. Lutut ya, itu. Proksimal itu mendekati sumbu tubuh. Oke, sekarang terakhir nih. Dua dari terakhir. Oke. Medial sama lateral sekarang, Dek. Medial sama lateral, oke. Medial itu ini, Dek. Tubuh manusia tak bagi bidang sagital. Tak bagi gini. Gini ya. Tak belah gini. Nah, yang bagian tengah ini itu namanya medial. Yang bagian menjauhi tengah ini namanya lateral. Oke. Jadi kalau bagian sini medial, bagian sana lateral. Bagian sini medial, bagian sana lateral. Oke? Oke, jadi di sini kaki ini ya, kaki jempol sama kelingking itu lebih medial yang mana? Jempol. Jempol. Oke. Jadi kelingking itu lateral. Iya, benar. Terus ini ada puting sama apa namanya? Bahu. Lebih medial yang mana? Puting sama bahu. Puting. Nah, udah tahu ya, medial itu mendekati sumbu tengah ya, gitu. Oke. Yang selanjutnya adalah yang nggak ada di sini, profunda sama superficial. Nah, profunda sama superficial. Profunda itu dalam, oke? Profunda itu dalam, superficial itu luar ya, permukaan. Jadi kulit sama jantung itu lebih profunda yang mana? Jantung. Jantung, karena di dalam kan, jantung kan di dalam, kulit kan di luar ya. Jadi kulit itu lebih superficial daripada jantung. Gimana? Oke? Oke. Itu ya. Itu terminologi anatomi. Nanti silahkan dihafalkan. Biar kuliah-kuliah selanjutnya tidak terlunta-lunta ya. Nanti kalau nggak tahu terlunta-lunta nanti. Apa sih dok, anterior, posterior? Belum tahu. Oke. Sekarang gerakan. Nah, gerakan itu ada namanya fleksi sama ekstensi. Nah, fleksi itu apa? Fleksi itu menekuk, ya, Dek? Iya, benar. Jadi fleksi itu menekuk. Nah, ke sana tuh fleksi ya. Ini fleksi sendi lutut ya. Ini fleksi. Kalau dia lebih lurus namanya ekstensi. Oke. Kalau ini misalnya ini yang fleksi yang mana, yang ekstensi yang mana? Ini apa ini? Hah? Nekuk kan berarti fleksi. Kalau ini nekuk berarti fleksi. Kalau ini ekstensi. Ya, benar. Nah, sekarang ini.
Ini bukan. Ini namanya Bukan. Oh, beda. versi, ya, retroversi sama antiversi. Retro itu belakang, ya. Jadi kalau gayanya retro, gayanya itu gayanya lama, udah di belakang. Jadi retro itu belakang, ante itu depan. Ya. Jadi antiversi itu depan, retroversi ke belakang. Nanti juga ada rahim ya. Rahim itu bisa mengalah ke depan, namanya antefleksi. Bisa mengalah ke belakang, namanya retrofleksi, gitu ya. Ante ke depan, retro ke belakang. Nah, kemudian ini yang mendekati sumbu tubuh namanya adduksi, yang menjauhi sumbu tubuh namanya abduksi. Gini. Caranya gini. D sama D itu kan dekat ya. Kalau B sama D kan jauh ya. Nah, gitu caranya. B sama D itu jauh, D sama D dekat. Jadi kalau ini misalnya tangan ini abduksi apa adduksi? Abduksi apa adduksi? Abduksi. Ya, abduksi pakai kol-kolah ya. Oke. Kemudian ini menghadap ke dalam. Nah, dalam tuh bahasa Inggrisnya apa? In ya. Kalau keluar namanya exit. Nah, jadi menghadap ke dalam namanya inversi, menghadap keluar namanya eversi. Nah, kemudian ini berputar ya, berputar. Kalau berputarnya ke arah dalam namanya rotasi interna. Berputarnya keluar namanya rotasi eksterna. Nah, kalau muter-muter gini namanya sirkumduksi. Nah, kalau ini seperti meminta-minta, namanya supinasi, minta sup ya dia menengadahkan tangan namanya supinasi, menengadah tangan ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, tangan di bawahnya itu namanya supinasi. Kalau pronasi itu punggung tangannya yang di atas ya, pronasi namanya. Nah, yang penting fleksi ekstensi ini aja yang adik-adik pelajari. Sama retro ante ini nanti di uterus, di rahim itu terpakai retro sama ante. Oke, sekarang kita belajar tentang bagian tubuh secara garis besar. Nah, tubuh kita itu dibagi menjadi bagian-bagian tadi ya. Ada bagian kepala, ada bagian wajah. Wajah itu adalah kepala bagian depan ya. Wajah, kalau bilang wajah itu kepala bagian depan. Kemudian dada itu namanya toraks ya. Toraks, dada itu namanya toraks. Kemudian perut itu namanya abdomen ya, abdomen. Kemudian organ-organ reproduksi itu adanya di pelvis. Nah, gitu ya. Kemudian sekarang tangan ya. Tangan tuh nggak cuma tangan loh, Dek. Tangan itu ada namanya ya. Namanya yang sebelah sini, ini namanya lengan ya. Tangan tuh mana sih? Tangan tuh cuman ini ya, Dek. Tangan tuh cuman ini ya. Tangan itu cuman ini. Yang ini namanya apa? Lengan. Sini lengan atas, di sini lengan bawah. Ya, lengan atas, lengan bawah sama tangan. Ya, aku bilang tangan itu bukan semuanya sini ya. Tapi tangan itu cuman ini ya. Di anatomi tangan itu cuman ini. Yang ini namanya lengan atas sama lengan bawah. Oke. Terus di sini namanya Atas. nah, tungkai atas ya. Tungkai atas dan tungkai bawah. Tungkai atas, tungkai bawah sama kaki. Jadi kita kalau ngomong kaki di anatomi itu cuman ini aja ya. Enggak sama ini, enggak sama semuanya. Kalau bahasa Indonesia kan semuanya dianggap kaki.
Tapi kalau di anatomi, kaki itu cuman sebelah sini aja. Nah, di sini namanya tungkai atas, tungkai bawah. Oke. Nah, terus habis itu perut. Nah, perut itu di sini dibagi 9 ya. Nanti teman-teman belajar lebih lanjut di kuliah selanjutnya saja. Perut dibagi 9 ya. Seperti itu. Terus ini bagian punggung ya, sebelah sini. Sini bagian bokong. Bokong itu namanya gluteal. Kalau tungkai atas tadi namanya femur ya, femoral. Ya. Itu aja. Oke. Jadi sini bagian ini bagian jempol di tangan ya. Bagian jempol dan bagian kelingking itu lebih medial yang mana, Dek? Jempol dan kelingking lebih medial yang kelingking ya. Berbeda kalau kaki ya. Kalau kaki lebih medial yang mana? Jempol sama kelingking. Jempol. Jempol. Sip, sip. Terus lebih kaudal yang mana? Antara apa? Udel atau namanya umbilikus sama lebih kaudal yang mana? Umbilikus sama puting. Lebih kaudal yang mana? Umbilikus sama puting. Umbilikus. Umbilikus. Kaudal itu apa? Mengarah ke ekor. Ekor itu ke bawah ya kalau manusia. Nah, berarti dia umbilikus ini yang lebih mengarah ke ekor daripada puting. Puting ini berarti lebih ke kranial. Sip, sip, sip. Ya, ya. Oke. Sudah tahu semuanya sekarang. Oke, sekarang mungkin kita sudahi saja. Mungkin adik-adik sudah pusing ya dengan kuliah yang bertubi-tubi. Nanti bisa diulang lagi di rumah. Di rumah, ini udah di rumah ya. Nanti bisa diulang lagi di kesempatan lain. Ada recordingnya. Kemudian kita akan bertemu lagi mungkin hari Sabtu di kuliah tentang jantung. Oke, terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.